Halo sahabat Alur Cerita Lover, kembali lagi ke channel ini. Mohon dukungannya ya dengan klik like and subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Alur Cerita Lover masih menceritakan drama Korea True Beauty episode 11-13. Yuk langsung saja kita tonton videonya. Semoga sahabat semua terhibur. Ambulans pun tiba. Mereka segera dilarikan ke rumah sakit. Di tempat lain, Kyung mencemaskan Suho karena tidak bisa dihubungi. Kemudian Kyung datang ke rumah Sujin untuk mengatakan tentang hubungannya dengan Suho. Ia menjelaskan alasan kenapa baru memberitahunya sekarang. Sujin mengatakan kalau ia akan berusaha melupakan Suho. Namun di lubuk hatinya ia merasa tidak terima. Di rumah, Kyung mencoba menelpon Suho kembali namun ponselnya masih mati. Kyung mengira kalau Suho marah padanya. Ketika hendak mencari udara segar, Kyung diberitahu kakaknya kalau Suho mengalami kecelakaan mobil di depan kantor ayahnya. Kyung segera berlari mencari Suho. Di tempat lain, Lee Jo-hun menanyakan maksud dari perkataan Hee Kyung. Ternyata itu adalah perbuatan manajernya. Lee Jo-hun tidak mengetahui apa-apa tentang Seyeon. Ia juga memarahi manajernya karena menjiplak lagu Seyeon. Kyung mencari kamar Suho. Di kamar Kyung segera menangisi Suho dan meminta maaf karena merasa bersalah. Namun Suho baru datang dengan kursi roda. Kyung baru tahu kalau yang ia tangisi adalah Sujun. Kyung panik karena tidak menggunakan riasan. Ia segera berlari memeluk Suho. Suho mengatakan kalau dia adalah sepupunya. Namun Sujun merasa curiga. Kyung keluar dari kamar. Suho menyusul Kyung, lalu memeluknya. Sujun melihat mereka dari jauh. Sujun sedang disuapi oleh ibunya karena tangannya patah. Ibu menceritakan kalau Sujun suka mengompol waktu kecil. Kemudian ia menanyakan mengapa mereka berdua terlihat seperti ada jarak. Tidak seperti dulu. Suho pun mengalihkan pembicaraan. Ketika ibu Sujun sudah pulang, Sujun ingin buang air kecil. Awalnya ia malu untuk minta tolong Suho. Namun karena sudah tak tahan ia terpaksa mengatakannya. Suho juga membantunya di kamar mandi dengan terpaksa. Semi sedang menanyakan tentang Sujun kepada Hyung Kyu. Tiba-tiba teman Semi melihat Hyemin ada di sekolah itu. Semi segera mengejar Hyemin. Ternyata Hyemin pindah sekolah setelah melaporkan perbuatan Semi ke sekolah. Semi mengancam Hyemin agar ia mau menurutinya mencari tahu apakah Lim Ju Kyung benar pacarnya Sujun atau bukan. Hyemin pun menurutinya. Sojin datang menjenguk Suho. Suho menolak bantuannya. Sujun menanyakan mengapa ia tidak mengajak Kyung karena mereka terlihat dekat. Sojin menanggapinya dengan sinis. Pahan sedang berkencan dengan Hee Kyung. Mereka tak tahu kalau Kyung bekerja paruh waktu di tempat itu. Ketika sedang mengobrol, Pahan melihat Kyung. Ia segera menjatuhkan wajahnya di atas kue lalu berlari keluar. Pahan meminta Hee Kyung untuk merahasiakan hubungan mereka terlebih dahulu. Khawatir orang-orang di sekolahnya akan tahu. Hee Kyung baru tahu kalau adiknya bekerja paruh waktu. Pahan memberitahunya kalau Kyung berkeinginan untuk masuk Akademi Tata Rias. Kyung hendak menjenguk Suho. Ketika masuk ke kamar, Suho sedang membantu Sujun ganti pakaian namun terjatuh di atas Sujun. Kyung kembali keluar untuk menunggu mereka selesai. Kyung mengobrol dengan Suho. Sujun merasa bosan lalu ia keluar meninggalkan mereka berdua. Saat mengambil benda yang jatuh, rambut Kyung tersangkut di baju Suho. Ketika itu yang masuk untuk mengantar makanan yang dibuat ibu Kyung. Yang mengira mereka sedang berciuman lalu menggoda mereka. Setelah yang pergi, terdengar suara teman-teman kelasnya mendekat. Suho yang panik langsung memasukkan Kyung ke dalam selimut. Sujun kembali ke kamarnya. Ia terkejut teman-temannya sudah ramai di kamar. Taehun ingin menyeka kaki Suho. Ia melihat kaki Suho kecil dan menggunakan kaos kaki pink. Suho melarang Taehun untuk menyentuhnya. Suho melirik Sujun. Sujun mengetahui kalau itu adalah kaki Kyung. Sujun menyuruh mereka untuk pergi dengan mengatakan kalau ada artis yang sedang syuting di lobi. Setelah mereka keluar Kyung juga segera melarikan diri. Di koridor ia bertemu Sujun. Sujun menyarankan Kyung untuk memberitahu teman-teman mengenai hubungannya dengan Suho. Kyung belum siap. Ia masih menjaga perasaan Sujin. Sebelum pergi ia menulis sesuatu pada gips Sujun kemudian menggodanya dengan meraung lalu pergi meninggalkannya. Kyung mengantar Kyung ke sekolah.
Ia menanyakan pada Kyung apa benar Kyung ingin masuk Akademi Tata Rias. Ia juga mengetahui kalau Kyung bekerja paruh waktu untuk itu. Kyung terkejut kakaknya mengetahui semuanya. Kyung meminta kakaknya untuk merahasiakannya dari ibu. Kyung akan memberitahu ibu kalau ia sudah berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Kyung menawarkan untuk membiayainya kuliah namun Kyung menolaknya. Ia ingin membiayai kuliahnya dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Kyung pun bangga dengan adiknya. Lee Jo-hun datang menemui Suho. Ia mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui tentang Seyeon. Semua yang melakukan itu adalah manajernya. Suho sangat marah mendengarnya. Ia tidak menerima penjelasan ayahnya lalu menyuruhnya untuk pergi. Karena sangat emosi Suho sampai kesakitan dan sesak nafas. Kyung dan Sujun yang sedari tadi melihat mereka langsung mendekat. Dokter menjelaskan kalau Suho harus dibawa ke psikiater karena sering mengalami hal serupa. Ayahnya terkejut. Mendengar penjelasan dokter, Sujun menghampiri ayahnya. Ia tak menyangka kalau selama ini Suho menjalani rasa sakit itu sendiri. Lalu Sujun memberitahu ayahnya bahwa Leo sebenarnya adalah Suho. Suho yang menciptakan semua lagu yang dinyanyikan oleh Seyeon. Ayahnya makin terkejut dan merasa sangat bersalah. Sujun menatap Suho yang sedang tidur di sebelahnya. Ia mengingat perkataan Suho pada ayahnya. Suho tidak mengangkat telepon Seyeon karena ayahnya. Sedangkan dirinya selalu menyalahkan Suho atas kematian Seyeon. Ia lupa bahwa Suho juga kehilangan sahabatnya. Sujun mendekati Suho. Tiba-tiba ia terbangun. Sujun segera melompat ke kasurnya pura-pura tidur. Suho meminta Sujun mengantarnya mencari udara segar di luar. Alih-alih mengambilkannya kursi roda, Sujun malah menggendongnya sampai lobi. Beruntung ada seorang perawat yang melihat mereka lalu mengambilkannya kursi roda. Kyung sedang bersantai bersama ayah dan ibu. Ketika melihat televisi, sebuah berita mengabarkan kalau Lee Jo-hun mengumumkan lagu Merindukanmu telah dijiplak dan pemilik aslinya adalah Seyeon. Lalu mengakui kebenaran di balik kematian Jong Seyeon. Ia juga mengundurkan diri dari agensinya dan pensiun dari dunia hiburan. Kyung segera mencari tahu kebenaran berita tersebut. Di tempat lain, Sujin sedang privat matematika di rumahnya. Ketika ia sedang belajar, ia melihat berita mengenai ayah Suho. Ia pun bergegas pergi untuk menemui Suho ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit ia malah melihat Kyung yang sudah lebih dulu datang dan sedang berpelukan dengan Suho. Sujin segera membalikkan badan dan pergi. Sesampainya di rumah, Sujin ditampar oleh ayahnya karena kabur saat les privat. Sujin menatap ayahnya lalu masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Suho sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sesampainya di rumah ia menuju studio miliknya. Ketika sedang melihat foto kenangan bersama, Suho menemukan sepucuk surat di selipan piano. Ternyata itu adalah surat dari Seyeon untuk Suho dan Sujun. Keesokan harinya Suho dan Sujun mengunjungi makam Seyeon. Sujun menangis membaca isi surat tersebut. Setelah itu mereka duduk berdua sambil mengenang kebersamaan dulu bersama Seyeon. Ketika itu ada sebuah mobil lewat. Orang di dalamnya melempar rokok keluar dan mengenai Sujun. Sujun menggertak mereka. Tak disangka orang-orang dalam mobil itu adalah preman. Sujun pura-pura ingin melawan. Namun tiba-tiba berlari kabur meninggalkan Suho yang terpincang-pincang menggunakan tongkat. Akhirnya Sujun menggendong Suho sambil berlari dari kejaran preman-preman itu. Ketika preman itu hendak menangkap mereka, Sujun menghindar. Tapi mereka malah jatuh di atas kotoran. Karena bau, para preman itu pun melepas mereka. Mereka kembali dengan mobil pengangkut jerami. Sesampainya di rumah, mereka makan dengan lahap. Sujun menanyakan tentang hubungan Suho dan Kyung. Ia memberitahu Suho alasan mengapa Kyung tak mau teman-temannya mengetahui hubungan mereka adalah karena Sujin. Suho mengingat ketika Sujin datang ke rumahnya tempo hari. Di sekolah, Sujin menghampiri Hyemin dan berkenalan dengannya. Sujin sengaja mengajak Hyemin bertemu Kyung. Kyung sangat terkejut melihat Hyemin ada di sekolahnya. Kyung mengingat kejadian di sekolah lama. Ia pun menarik tangan Sujin untuk pergi. Di dalam kelas, Suho menghampiri Kyung. Ia telah mendaftarkan Kyung sebagai ratu kecantikan di Instagram mewakili sekolahnya. Kyung menolak, apalagi setelah tahu lawannya adalah Semi dari sekolah Yongpa. Namun Suho tak mau menghapusnya. Ia malah menyuruh teman-temannya untuk mendukung Kyung.
Sujin menghampiri Suho dan mengajaknya bertemu setelah pulang sekolah. Namun Suho menolak. Suho mengatakan kalau ia ada janji dengan pacarnya yaitu Kyung. Suho lalu meninggalkan Sujin. Sujin sangat kesal. Saat makan siang, Sujin mengajak Hyemin makan bersama Kyung dan Suah. Ia pun mengenalkan Hyemin pada mereka. Kyung menjadi canggung. Sujin sengaja menanyakan sekolah asal Kyung di hadapan Suah. Kyung terkejut mendengar pertanyaan Sujin. Hyemin mengaku kenal dengan Kyung. Namun Kyung membantahnya. Kyung mengaku tidak mengenal Hyemin lalu pergi meninggalkan kantin. Sujin merasa puas. Di toko buku, Kyung mengingat kejadian di kantin. Kemudian Suho datang. Kyung memberikan tas kertas, berisi boneka kekhawatiran, benang rajut, dan sepasang gantungan kunci sebagai hadiah. Di kelas, teman-teman menyambut Kyung dan mengucapkan selamat karena memenangkan ajang Ratu Instagram. Kyung melihat situs tersebut ternyata ia mengalahkan Semi dari sekolah Yongpa. Kyung pun takut akan berurusan kembali dengan Semi. Saat bersamaan, Semi sedang berlatih menjadi Ratu Instagram. Namun ia sangat terkejut karena dirinya dikalahkan oleh Lim Ju Kyung dari sekolah Saebong. Kyung pulang bersama Sujin. Ketika itu Semi menghampiri mereka. Kyung pura-pura tidak mengenal Semi, lalu pergi meninggalkannya. Saat itu Hyemin juga baru keluar. Semi segera menghampiri Hyemin. Semi menanyakan tentang hubungan Sujun dan Lim Ju Kyung. Ia meminta Hyemin untuk terus mengawasi Kyung. Ketika itu Kyung kembali mengajak Hyemin belajar bersama, untuk membantunya pergi dari Semi. Hyemin berterima kasih pada Kyung dan meminta maaf atas perbuatannya dulu. Kyung meminta Hyemin untuk berpura-pura tak mengenalnya di sekolah. Suho sedang merajut. Ia menunggu Sujun datang. Suho bertanya pada Sujun mengenai alasan Kyung yang ingin merahasiakan hubungan mereka kepada Sujin. Sujun menceritakan percakapannya dengan Kyung waktu itu. Lalu Sujun mengajari Suho cara merajut. Di sekolah Kyung diminta untuk melakukan pemotretan sebagai model sekolah. Teman-teman memuji kecantikannya kecuali Sujin. Kyung merasa tak nyaman. Kyung bertanya kepada guru mengapa harus ia yang terpilih. Itu karena Kyung menang sebagai Ratu Instagram. Sujin sangat tidak senang melihat Kyung berpose. Saat jam olahraga, Sujin memotret Sujun dari jauh. Lalu ia mengirimkannya pada Semi. Sebagai gantinya, Sujin meminta foto-foto Kyung saat masih jelek dulu. Hyemin tak sengaja menabrak Kyung. Kyung pun terjatuh. Hyemin segera meminta maaf namun Kyung segera meninggalkannya. Sujin menemukan kalung Kyung yang terjatuh. Ia pun mengambilnya. Di kelas, Kyung mencari-cari kalungnya yang hilang. Suah membantunya. Sedangkan Sujin pura-pura tak tahu. Kyung mencari-cari di lapangan olahraga. Sujun datang membantunya. Ia menggoda Kyung dengan berpura-pura menemukan kalungnya padahal bukan. Setelah mengetahui kalau itu kalung pemberian Suho, Sujun berhenti membantunya mencari. Hanya memberinya semangat untuk terus mencari dan pergi meninggalkannya. Di tempat lain, Suho mencarinya di dekat pembuangan sampah. Saat itu Sujin datang sambil memegang kalung yang dicari, lalu melemparkannya ke dalam pembakaran sampah. Suho menanyakan mengapa Sujin melakukan itu. Sujin mengaku kalau ia menyukai Suho, dan mengatakan kalau ia tidak bisa memiliki Suho maka ia tak akan membuang Kyung sebagai teman. Suho sangat kecewa dengan Sujin lalu meninggalkannya. Namun Sujin menarik tangan Suho dan mencegah pergi. Lalu memintanya untuk putus dengan Kyung dan menerima perasaannya. Namun Suho menolaknya dan berlalu meninggalkan Sujin. Sujin sangat marah. Hari sudah malam. Sujun mengkhawatirkan Kyung. Lalu ia kembali ke sekolah. Di sekolah, benar saja, Kyung masih mencari kalung itu. Kemudian Suho datang. Ia membelikannya lagi kalung yang sama, lalu menaruhnya di dalam pot. Suho pura-pura ikut membantu Kyung. Ia menyuruh Kyung mencari ke arah pot itu. Kyung pun menemukan kalungnya. Sujun yang mengintip di balik tembok ingin menghampiri Kyung namun ternyata ada Suho. Jadi Sujun mengurungkan niatnya. Suho memakaikan kalung itu kepada Kyung. Ketika ingin mencium Kyung, tiba-tiba ada penjaga sekolah sedang patroli. Mereka segera berlari dan bersembunyi di dalam ruang laboratorium. Ternyata di sana ada kakaknya dan Pahan yang juga sedang bersembunyi. Setelah penjaga sekolah pergi, Kyung memergoki mereka berdua. Di tempat lain, Semi sedang melihat isi chat dengan Sujin.
Ia baru menyadari ada yang aneh. Saat bersamaan Sujin menelpon untuk bertemu. Ketika bertemu, Semi segera menanyakan apa yang dicurigainya pada Sujin. Kyung menatap kakaknya. Ia menanyakan mengapa kakaknya bisa ada di sekolah malam-malam. Hi Kyung pun menanyakan kembali pada Kyung. Kyung menjelaskan kalau ia sedang mencari kalung hadiah dari Suho. Pahan pun menjelaskan kalau kakaknya hanya mengantarkan makanan padanya yang sedang lembur. Mereka pun makan bersama dengan canggung. Semi dan teman-teman mencari alamat rumah Kyung. Saat itu Sujun melihat mereka. Ia pun mengikuti Semi. Sujun menarik Semi. Ia bertanya tujuannya mencari rumah Kyung. Semi pun menunjukkan foto Kyung saat masih jelek dulu. Ia mengira kalau Sujun adalah pacar Kyung. Sujun pun marah. Ia tidak suka kalau ada penindasan karena mengingatkannya pada Seyeon. Suho mengantar Kyung pulang. Setelah Kyung masuk, ia kembali keluar untuk melihat Suho. Ternyata Suho masih ada di balik tembok. Ia langsung mendorong Kyung ke tembok dan mereka pun saling berciuman. Keesokan harinya di depan sekolah sudah terpampang foto-foto Kyung sebagai model sekolah. Kyung pun berfoto dengan foto dirinya. Namun teman-teman sekolahnya membicarakan Kyung sambil menatapnya aneh. Sesampainya di kelas, Suho segera menghampiri Kyung dan menunjukkan video saat ia dipermalukan dulu, lalu meninggalkan Kyung. Kyung sangat terkejut. Semua temannya sudah tahu rahasianya. Kyung menangis dan berlari meninggalkan kelas. Sujin terlihat sangat puas. Kyung terjatuh di koridor. Suho ingin membantunya namun Kyung menolak dan segera berlari. Ketika Kyung sedang berlari, beberapa anak perempuan menarik tangan Kyung dan menyeretnya ke kamar mandi. Mereka tak menyangka kalau Kyung bisa dekat dengan Sujun dan Suho dengan wajah jeleknya. Lalu mereka ingin menghapus riasan Kyung. Siswa yang lain pun ikut berkerumun untuk melihatnya. Suho datang lalu menghentikannya. Kyung segera berlari dari kerumunan. Di luar sekolah ia bertemu Sujun. Sujun menanyakan mengapa Kyung menangis. Namun Kyung tak menjawab dan terus berlari. Suho mengejarnya di belakang. Sujun mengira kalau mereka sedang bertengkar. Lalu Corong datang menunjukkan video Kyung pada Sujun. Sujun pun terkejut. Kyung menaiki bis. Suho tak melihatnya. Ia terus berlari mencari Kyung. Suho menelpon Kyung. Namun Kyung tak mengangkatnya. Ia menangis sejadi-jadinya di dalam bis. Pahan masuk ke kelas. Semua duduk di tempatnya masing-masing. Ia menanyakan keberadaan Kyung dan Suho. Salah satu dari mereka mengatakan kalau Ju Kyung tak akan masuk sekolah hari ini. Pahan merasa itu karena dirinya yang kepergok semalam. Hyung Kyu memberitahu Pahan kalau Sujun juga tak masuk sekolah. Sujun datang ke sekolah Yongpa untuk menemui Semi. Ia mengira Semi yang menyebarkan video Kyung di sekolahnya. Namun Semi mengelaknya. Sujun bertanya apakah di sekolahnya ada yang jahat seperti dirinya. Semi pun menjawab kalau ia tahu siapa Kyung juga dari teman sekolahnya sendiri. Sujun tak percaya mendengarnya. Suho datang ke toko buku. Ia menanyakan apakah ada Kyung di sana. Namun Kyung tidak ada. Kemudian ia mencari ke rumah Kyung. Kebetulan ibu Kyung keluar. Suho ingin menanyakan Kyung namun tidak jadi. Takut ibu Kyung jadi khawatir. Suho pun berpamitan untuk pergi. Ibu melihat bingkisan di depan rumah. Lalu membawanya masuk ke kamar Kyung. Saat itu ia melihat kartu pendaftaran siswa dan buku tes lisensi. Ia sangat marah. Sujun datang menghampiri Sujin. Ia menyuruhnya keluar. Namun Sujin menolak. Kemudian Sujun mengancam dan langsung menarik tangannya. Semuanya jadi penasaran apa yang sedang terjadi. Sujun memarahi Sujin. Ia memintanya untuk menghapus video itu. Namun Sujin menolak. Sujun mengancam akan memberitahu Suho kalau dialah dalang semuanya. Sujin tidak takut. Sujun mengatakan kalau tujuannya ingin membuat Kyung hancur maka pikirannya salah. Karena dirinya lah sebenarnya yang akan hancur. Lalu pergi meninggalkan Sujin. Sujun mencari Corong. Karena hanya admin komunitas daring yang bisa menghapus video itu maka ia menyuruh Corong untuk mencarinya. Kyung masih menaiki bis sampai ke pemberhentian terakhir. Suho juga masih mencari dan menghubungi Kyung. Suho mencari di atas gedung tempat mereka dulu pertama bertemu. Namun Kyung tidak ada di sana. Kyung masih duduk di pemberhentian bis terakhir. Saat melihat ponselnya, banyak panggilan dari Suho yang tak terjawab.
Penjaga tempat itu menghampiri Kyung dan menyuruhnya pulang karena sudah larut malam. Suho kembali menyari ke rumah Kyung. Namun Kyung belum juga pulang. Saat Suho ingin pergi, akhirnya Kyung pulang juga. Suho menghampirinya namun Kyung tidak mau menemuinya. Di dalam, ibu sudah menanti Kyung. Ia menanyakan Kyung mengenai kartu pendaftaran dan buku tes lisensi itu. Kyung meminta ibu untuk membicarakannya besok. Namun ibu tak mengerti. Ibu kembali menanyakan dari mana Kyung mendapatkan uang untuk mendaftar. Setelah tahu bahwa Kyung kerja paruh waktu, ibu semakin marah. Kyung sangat sedih karena merasa semua orang menolak dirinya dan tidak membiarkannya bahagia. Kyung segera masuk kamar dan menangis sejadi-jadinya. Di tempat lain, Pahan masih merasa kalau Kyung tidak masuk sekolah karena dirinya. Saat di penyeberangan jalan, Hi Kyung muncul dari seberang. Pahan menelpon dan memintanya untuk tidak mendekat. Lalu mengatakan kalau mereka harus putus sementara selama 1 tahun. Lalu berlari pergi. Para guru baru mengetahui tentang video yang beredar di komunitas sekolah. Pahan baru sadar kalau ini alasannya sebenarnya Kyung tidak sekolah. Guru konseling meminta Pahan untuk menemui orang tua Kyung. Suho mencopot semua poster Kyung yang sudah penuh dengan coretan. Saat itu ia melihat Sujun yang mencoba menghapus coretan pada poster Kyung. Suho menyuruhnya untuk mencopot saja poster-poster itu. Sujun ingin memberitahu dalang semuanya. Namun Suho sudah mengetahuinya. Di kelas Pahan menanyakan kehadiran Kyung. Teman-teman bertanya apakah model sekolah akan diganti setelah kejadian ini. Pahan memarahi mereka semua karena tidak ada yang peduli pada temannya. Yang dipermalukan seperti itu. Alih-alih mengerti kesedihan Kyung mereka marah meledeknya. Pahan pun kecewa. Semua siswa terdiam. Corong menemui Sujun. Ia memberikan kertas berisi nama admin komunitas sekolah. Sujun segera pergi mencarinya. Saat bersamaan Goun sedang menjambak rambut Jin Hui karena telah memposting video itu. Sujun datang menghentikan mereka. Lalu membantu Goun berdiri. Dari situlah teman-teman Goun tahu kalau ia adik dari Sujun. Jin Hui ingin kabur. Namun Sujun menarik tangannya dan mendorongnya ke tembok. Lalu memintanya untuk menghapus video itu. Sujin tak sengaja menabrak Suho. Ia meminta maaf. Namun Suho menatap sinis lalu pergi. Suho pergi ke rumah Kyung. Saat itu Yang pulang. Suho menitipkan bingkisan untuk Kyung pada Yang memberikan bingkisan itu pada Kyung. Dan mengatakan lalu Suho menunggunya dari kemarin. Ia juga menyuruh Kyung untuk mengangkat telepon Suho. Pahan memanggil ibu Kyung ke sekolah. Ibu menceritakan mengenai Kyung yang diam-diam mendaftar ke Akademi Tata Rias dan bekerja paruh waktu. Namun Pahan mengatakan bukan itu alasan ia memanggilnya. Dengan berat hati Pahan memberitahu ibu mengenai video Kyung. Dan apa yang terjadi di sekolah. Ibu tak percaya melihat video itu. Ia merasa sangat sedih. Kyung menunggu Sujin di depan rumahnya. Ia ingin memastikan bahwa bukan Sujin yang memposting video itu. Karena hanya Sujin yang mengetahui rahasianya. Namun Sojin dengan jelas mengakuinya karena ia tak suka Kyung bersama Suho. Lalu pergi meninggalkan Kyung. Kyung pun sangat kecewa. Sesampainya di rumah, ibu langsung memeluk Kyung. Hi Kyung mengatakan kalau ibu baru saja dari sekolah. Ibu menyesali Kyung yang memendamnya sendiri selama ini. Ibu pun minta maaf karena tidak mengerti perasaannya. Hi Kyung menyemangatinya di kamar. Ia mengatakan kalau Kyung percaya diri maka tidak akan ada yang berani menyentuhnya. Di toko buku, Kyung memikirkan perkataan Sujin. Saat itu Suho datang. Suho menanyakan mengapa Kyung tidak mau menemuinya. Ia menjawab karena dirinya Suho pun menjadi ikut dibicarakan. Suho mencoba menghibur Kyung mengikuti gaya jubal. Namun Kyung tidak mengingatnya. Suho mengajak Kyung ke atas bukit. Suho mengatakan karena Kyung sudah berada di sisinya maka tidak boleh lari lagi. Ia juga mengatakan walaupun dengan riasan atau tanpa riasan Kyung akan tetap menjadi Kyung. Ia bangga pada Kyung yang sangat kuat menghadapi masalah. Tidak seperti dirinya. Namun Suho akan belajar menjadi kuat seperti Kyung. Suho baru membaca pesan dari ayahnya yang meminta Suho datang karena ia ingin keluar negeri. Suho pun datang ke rumah ayahnya. Namun ayah Suho sudah ada di bandara. Ia ingin pergi sementara ke Amerika. Dan berencana kembali bulan depan. Ayah mengajak Suho untuk ikut ke Amerika. Namun Suho menolak. Dan meminta bertemu setelah ayahnya pulang nanti.
Ayah pun berjanji akan kembali ke Korea lagi. Keesokan paginya, Ibu Kyung sudah menyiapkan sarapan istimewa untuk Kyung karena ia belum makan berhari-hari. Namun ketika yang menyusulnya ke kamar, Kyung ternyata sudah tidak ada di kamarnya. Kyung berdiri di depan gerbang sekolah. Ia memantapkan langkahnya untuk masuk ke sekolah kembali. Semua siswa memandangnya aneh. Kyung tidak mengenakan riasan. Semua siswa membicarakannya. Namun Kyung tak peduli. Saat masuk kelas, teman-teman sekelasnya terkejut melihat Kyung datang. Kyung tersenyum lalu duduk di tempatnya. Teman-teman menanyakan kondisinya. Kyung pun menjawab dengan ramah. Mereka semua memuji dan mengagumi Kyung. Suah berlari keluar kelas. Kyung mengejarnya. Saat di koridor Kyung melihat geng anak-anak nakal. Ia segera membalikan badan dan bersembunyi di toilet. Kyung mendengar mereka sedang membicarakan hubungan dirinya dan Suho. Lalu menjelek-jelekkan Suho dan ayahnya. Ketika mereka keluar dari toilet, Kyung menghentikan mereka. Lalu mengatakan kalau dirinya dan Suho benar-benar menjalin hubungan. Suho tidak pernah menilai seseorang dari fisiknya dan menerima dirinya apa adanya. Lalu meminta mereka untuk tidak menjelek-jelekkan Suho di hadapannya. Semua yang melihat itu kagum atas keberanian Kyung. Saat Kyung keluar dari kerumunan, Suho yang sejak tadi memperhatikan Kyung dari jauh menghampirinya. Suho bangga pada Kyung. Ia mencium kening Kyung dan memeluknya di hadapan siswa lainnya. Kyung dan Suho pun lega akhirnya bisa mempublikasikan hubungan mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Terima kasih sudah menonton.